Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suruk Fajriyah dari kelas 10 DPB 1. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang polimer. Yang pertama, pengertian polimer. Yang kedua, klasifikasi polimer dan contohnya. Yang ketiga, jenis-jenis plastik. Yang keempat atau yang terakhir, cara menangani limbah plastik. Poin yang pertama, pengertian polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, ada pula yang inorganik. Contohnya, plastik dan DNA. Poin yang kedua, klasifikasi polimer dan contohnya berdasarkan asalnya. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang berasal dari alam dan berasal dari makhluk hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Contohnya, karet alam. Karena cepat rusak, tidak elastis, dan berombak. Hal itu terjadi karena karet alam tidak tahan dengan minyak bensin atau minyak tanah, serta tidak tahan lama di udara. Polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer buatan yang dibuat oleh manusia dan tidak ada di alam. Sifat-sifat polimer sintesis ada 3. Yang pertama, tinggi rendahnya titik lebur. Yang kedua, kelenturan dan kekerasan. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah ketahanannya terhadap kimia. Tujuannya adalah agar diperoleh polimer sintesis yang penggunaannya sesuai yang diharapkan. Klasifikasi polimer berdasarkan sifatnya terhadap tahan panas. Yang pertama, polimer termoplas adalah polimer yang dapat melunak jika dipanaskan. Polimer termoplas terdiri dari molekul-molekul rantai lurus atau bercabang. Pada molekulnya tidak terdapat rantai silang atau ikatan silang rantai seperti yang terdapat pada polimer termosetting. Contohnya, polyerena, PVC, dan polistirena. Yang kedua, polimer termosetting adalah polimer yang tidak melunak jika dipanaskan. Polimer termosetting terdiri dari ikatan silang antar rantai, contohnya bakelit dan melamin. Poin yang ketiga, jenis-jenis plastik. Jenis-jenis plastik ada 7. Yang pertama, polyethylene terephthalate atau yang disingkat PET atau PETE. Bahan plastik ini biasanya digunakan untuk kemasan minuman, minyak goreng, sambal, dan sebagainya. Bahan ini biasanya berwarna bening atau tembus pandang. Saya membawakan botol air mineral. Yang kedua, high density polyethylene. Bahan plastik ini biasanya bahan yang keras dan merupakan salah satu bahan yang aman digunakan. Saya membawakan wadah pewangi. Yang ketiga, polyethylene chloride atau yang disingkat PVC. Bahan plastik ini tidak boleh digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman karena mengandung zat dari telaramin atau yang disingkat DEHA yang dapat merusak ginjal dan hati. Saya membawakan contoh tempat pencuci tangan. Yang keempat, low density polyethylene atau yang disingkat LDPE. Bahan atau jenis ini memiliki daya resistentivitas di perlindungan yang baik terhadap reaksi kimia. Contohnya, kantong plastik. Yang kelima, polypropylene atau yang disingkat sebagai PP. Bahan ini adalah jenis plastik terbaik yang bisa digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman karena mampu mencegah terjadinya reaksi kimia dan tahan terhadap panas. Saya membawakan contoh. Yang keenam, polyester atau yang disingkat sebagai PS. PS banyak dipakai sebagai pembuatan styrofoam, wadah, makanan saji, makanan beku. Saya membawakan contoh styrofoam. Yang ketujuh, odor atau lainnya adalah jenis plastik yang berbeda dari sebelumnya. Saya membawakan contoh sendok plastik. Poin yang keempat, cara menangani limbah plastik. Berikut contohnya. Assalamualaikum Ainun. Hai. Iya. Alhamdulillah baik. Kalau kamu? Baik juga. Duduk yuk.
sebagai generasi anak muda yang berguna untuk bangsa, jadi aku memutuskan untuk mengurangi limbah plastik dengan memakai tote bag. Oh iya, cuman banget kau ininya pakai botol minuman, nggak pakai botol yang plastik, kan bisa langsung buang. Gak apa-apa, biar lebih mengurangi limbah plastik juga. Oh iya, benar. Aku sekarang paham. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Sekian dari saya, Suruh Fajria. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.